Om Swastiastu. Para semeton umat sedharma, Juru Pandit Spiritual masih bersama saya Wirahari dan tentu bersama juga dengan Juru Pandit. Hari ini kita coba membahas tentang yang biasa menjadi kajian sederhana tetapi banyak dilupakan. Saya pernah mendengar statement seperti ini, Juru Pandit. Body is the moving temple. Bahwa badan itu sebenarnya adalah kuil Tuhan yang berjalan. Disebut kuil Tuhan atau pura karena memang di dalam ini kan ada percikan dari Tuhan sendiri sebagai sang roh yang menjiwai badan ini, sehingga bagaimanapun sebelum kita mencoba untuk mengenal Tuhan penguasa alam semesta ini, dikatakan bahwa yang di Buana Agung ini kita harus mengenal diri sendiri yang menjadi Buana Alit, karena apa yang ada di Buana Agung itu refleksinya ada di dalam diri. Tetapi ini memang bukan hal yang mudah, apalagi untuk bisa melihat, karena melihat Tuhan yang bersemayam di dalam diri. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwasanya dari SD, dari semenjak kita diperkenalkan tentang agama itu, biasanya orang tua atau guru-guru kan lebih banyak memperkenalkan tentang Tuhan yang ada di luar diri. Tuhan wujudnya begini, atau tempatnya di Kailas atau di Waikunta. Jadi kita meraba-raba, oh Tuhan itu seperti itu, penggambarannya kan seperti itu. Walaupun kadang akhirnya menjadi, setelah besar seperti sekarang, menjadi banyak pertanyaan. Ada sesuatu yang menggelitik sebagaimana yang sudah sempat saya singgung sebelumnya, bahkan orang yang sudah berumur lah, sudah tua, aktif di sosmed mengatakan bahwasanya penggambaran Dewa Siwa ala India dengan di Bali itu berbeda, seolah-olah Tuhan India, Tuhan Hindu, Tuhan Islam, Tuhan Kristen itu berbeda. Jadi ini memang menjadi hal yang perlu untuk kita pelajari bersama setidaknya untuk menelisik ke dalam apa yang dimaksud dengan body is the moving temple, kuil yang harus juga dirawat untuk bisa mengenali Tuhan. Dari pandangan Juru Pandit sendiri tentang statement tersebut bagaimana? Itu selaras dengan ajaran kita. Makanya dalam agama Hindu pun mengatakan bahwa tubuh ini adalah tempat suci Tuhan. Mesiwa diraga. Ya, makanya rawat dan jagalah dia tubuh ini. Tetapi itu jarang sekali disadari banyak orang. Kecuali orang yang betul-betul memahami spiritual. Inilah yang disebut dengan spiritual. Perjalanan ke dalam diri, itu yang disebut dengan spiritual. Nah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ajaran agama, memang Tuhan itu ada di luar diri kita, ada di dalam diri kita. Makanya Buana Alit, Buana Agung itu sama. Yang menjadikan Buana Alit dan Buana Agung itu sama adalah unsur pembentuknya sama. Itulah artinya. Nah, ini tadi menarik yang Juru Pandit katakan bahwasanya tidak banyak dari kita yang sudah ngeh untuk memulai pencarian tersebut dari dalam diri. Saya ada satu statement yang menarik untuk saya underline, saya garis bawahi, bahwasanya di luar kita akan tahu sebagai agama Hindu bahwasanya ada upacara ritual khusus ketika kita ingin melinggihkan ide betara kan, membuat pelinggihnya dulu, kemudian sampai ada ngantegang linggih gitu kan. Kalau di luar diri saja itu tempel atau pelinggih itu begitu disucikan, dimuliakan, dirawat sedemikian rupa, lalu dipasupati. Nah, kalau kita bawa ke dalam diri kita kan sudah merawatnya kan mungkin sudah mandi dengan cara demikian. Tetapi untuk ngentegang linggih ide betara sang roh yang ada dalam diri itu, terus supaya mereka bisa memberikan kesadaran spiritual agar bisa merasakan penyatuan antara yang di dalam dengan di luar diri ini kan tidak banyak orang yang tahu.
Dan saya pernah dengar bahwasanya ada teknik-teknik tertentu untuk memberdaya gunakan hal tersebut, seperti misalkan mereka melakukan yoga atau apa kundalini, itu bagaimana? Itu tadi yang dia sampaikan itu disebut dengan sadhana. Oke. Sadhana itu adalah praktek spiritual. Jadi untuk memahami hal tersebut, jadi memahami Tuhan yang ada di dalam diri tidak cukup dengan membaca teks-teks yang ada. Kita harus melakukan tahapan-tahapan sadhana. Entah apapun metodenya, baik itu secara kundalini, meditasi yang lain, yang intinya yang mengarah kepada jiwa. Tetapi membangkitkan energi prana itu adalah tahap awal. Penting sekali. Karena kita sadari bahwa tubuh kita ini terbentuk dari panca mahabhuta. Jadi materi. Ada materi, ada pertiwi, unsur padat, kemudian apah, teja, api, kemudian bayu, ada angin, kemudian ruang kosong. Nah, kelima elemen inilah yang perlu kita gali. Perlu kita gali untuk memahami zat hidup ya, untuk memahami yang ada, yang maha hidup. Jadi kita pahami dulu pembungkusnya ini yang perlu kita pahami. Itu tahap awal. Makanya ketika kita belajar spiritual, langkah awal, step demi step, langkah demi langkah yang perlu kita ambil adalah memahami ini dulu. Karena tubuh kita ini terdiri dari tri sarira. Stula sarira, suksma sarira, dan antahkarana. Dan hal yang terpenting, sebelum kita melakukan sadhana, karena tubuh ini adalah rumah Tuhan. Nah, jadi rumah ini pun perlu kita bersihkan. Jadi ada 4 pembersihan biar sedikit demi sedikit kita bisa memahami. Pembersihan yang bagaimana saja, Mas? Sebagaimana yang tertulis di dalam sastra, tentunya di dalam Menawa Dharma Sastra yang dulu pernah kita membersihkan. Adbir gatrani sudianti mana satyana sudianti vidya tapabian butatman budir jenanena sudianti. Itu wajib, itu kita lakukan. Adbir gatrani sudianti, tubuh ini memang harus kita bersihkan dengan sarana air. Itu secara umumnya kan orang sudah umum. Jadi yang pertama ini sudah banyak yang melakukan. Kemudian mana satyana sudianti, ini yang sulit. Pikiran itu harus dibersihkan dengan kejujuran. Ini mulai step yang sulit lagi, apalagi di zaman kali ya, ketika kejujuran mulai menjadi barang yang langka. Dan banyak yang mengira bahwa kejujuran itu adalah hal yang tidak penting. Padahal itu penting sekali. Itu adalah penyucian pikiran. Sebagaimana air untuk menyucikan badan, maka kejujuran untuk menyucikan pikirannya. Tapa dan ilmu pengetahuan yang benar itu adalah mensucikan roh. Nah, inilah yang mensucikan di dalam. Makanya orang-orang yang tercerahkan di zaman dulu, dia pasti mencari tempat-tempat sunyi, terutama di hutan, menyendiri. Dia melakukan tapa. Karena dalam keheningan suara dia melakukan Tuhan, melakukan tapa berata dan mempelajari pengetahuan yang berkaitan dengan kerohanian. Itu yang membersihkan roh kita, jiwa kita. Budir satyana sudianti, kebijaksanaan yang membersihkan. Gitu. Jadi step-stepnya kalau kita mulai dari fisik itu kan memang dari air ya, itu biasanya orang mandi bahkan 1 sampai 2, 3 kali di sehari. Tetapi menarik sekali tadi disebutkan bahwasanya tak banyak orang yang mau melangkah ke step selanjutnya, yakni membersihkan pikirannya. Nah, widya tapabian butatman, salah satunya kita bisa mempelajari membangkitkan energi kundalini. Manfaat itu dari beberapa praktek-praktek sadhana yang dapat kita lakukan.
Jadi yang menyelimuti, yang pembungkus dari Atma itu sendiri yang perlu dulu kita pahami. Baru kita memahami lapisan yang kedua, tubuh kita yang kedua, tubuh kita yang halus. Suksma sarirnya. Ya, itu. Nah, kalau secara tatu, ini tatu namanya, tubuh kita itu terbentuk dari 25 tatu. Itu pembentuknya. Dari Mahat, Budi, Ahamkara, Eko. Ahamkara, Mana. Itu kan, kemudian dari ketiga itu terbentuklah Pancatanmatra. Dari Pancatanmatra kemudian dibentuk oleh Panca Mahabuddha, Panca Karmendriya dan Panca Janana. Jadi kesemuanya itu adalah 25 tatu. Itu yang membentuk tubuh kita. Jadi untuk memahami diri kita sendiri ini perlu butuh waktu yang lama sebetulnya. Di dalam proses kita terlahirkan, kita ini terbentuk dari unsur yang sangat halus, kemudian memadat menjadi ini. Kan itu proses kelahiran. Kemudian ketika kita kembali ke Tuhan, dari proses padat akan menuju kembali ke yang halus-halus, kemudian menyatu. Nah, siklusnya. Begitulah siklusnya. Tuh. Ketika karena di sana ini kan ajaran agama Hindu itu kayaknya kompleks dan sangat kait-mengkait ya. Ini akan nanti masuknya ke ajaran Trikayu Parisuddha. Karena mulut kan masuk ke Karmendriya ya. Menyucikannya dengan cara bagaimana. Nanti mungkin perlu dijabarkan lebih lanjut karena ini mungkin tampak sederhana juga, tapi bagi kalangan umum yang akhirnya ketika sudah selesai sekolah biasanya kan seperti itu. Kita tidak lagi intens menekuni hal-hal demikian. Lebih banyak orang bilang beragama lewat action saja, walaupun dalam tanda kutip banyak itu hanya pembenaran saja. Karena yang lihat misalkan Saraswati saja, kalau kita sudah tidak jadi anak sekolah, tidak pernah ikut maturan pada saat Saraswati, biarlah anak-anak gitu kan, gitu aja. Tetapi sebenarnya ada hal yang perlu digali dalam perayaan tersebut ke dalam diri untuk mengetahui. Nah, ini tentu tujuan kita bersama, terutama seperti Juru Pandit yang sudah dapat kuliah di bidang agama, untuk ikut membantu menyebarkan hal-hal seperti itu agar hal sederhana tetapi itu yang dimiliki itu yang bisa kita bagikan. Nah, pesan terakhir Juru untuk topik yang kita bahas pada malam hari ini tentang bagaimana kita mencoba untuk mengenali yang maha besar itu dimulai dari diri sendiri. Selain dengan melakukan pembersihan tersebut, metode yang paling simpel, sederhana dalam kehidupan sehari-hari itu yang bisa kita lakukan setidaknya mulai hari ini ketika kita misalkan orang menonton gini, aja kita mulai dari hal-hal sederhana seperti itu saja. Apa pesan di depan? Jadi kita tahu bahwa ada 4 jalan menuju Tuhan. Ada karma yoga, kemudian ada bhakti yoga, jnana yoga, ada raja yoga. Nah, itu suatu hal yang berkaitan menurut saya. Karma yoga itu adalah tindakan. Ketika tindakan itu tidak dilakukan dengan totalitas, dengan rasa bakti yang mendalam, itu bukan menjadi sebuah penyatuan kepada Tuhan. Bakti harus menjadi landasan dari setiap. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan harus dilandasi dengan rasa bakti. Baru itu yang disebut dengan karma yoga. Misalkan kita berbuat kebaikan, tetapi satu sisi kita berekspektasi sesuatu. Nah, kan ada feedback tadi. Kemudian kita ingin menolong orang, tapi di dalam hati ada motif tertentu.
tidak dilandasi dengan rasa bakti bahwa itu adalah pelayanan. Ya. Itu misalkan. Benar. Kemudian bakti yoga. Ketika kita melakukan bakti, kita tidak memiliki jenana pengetahuan. Pengetahuan yang mengarah ke sana. Tidak tahu istilahnya kalau di Bali 3 kerangka etika ritual filsafat itu. Itu pun akan menjadi suatu hal yang sia-sia. Hanya sekedar formalitas saja. Makanya saya katakan itulah suatu keterkaitan. Saling kait-mengkait satu sisi, lainnya tidak bisa di satu sisi jari keempat catur marga yoga itu sesuaikan dengan kemampuan kita. Artinya kebiasaan iraga dijit gitu. Yang sing iraga bisa melajah, sing demen melajah, cukup iraga antara bakti. Membakti masing sendeman, cukup iraga melakukan karma yoga, tindakan apa. Yang penting ikhlas. Sing bisa bermeditasi, membakti dia bisa membakti dia kan uang itu. Lakukan yang bisa kita lakukan, landasi dengan itu satu sisi. Ketulusan, cuma yang disebut dengan karma yoga, karena yoga itu maknanya adalah penyatuan. Kalau kita melakukan karma yoga tidak kita lakukan dengan totalitas, itu pun juga tidak bisa disebut dengan karma yoga. Karena tindakan yang kita lakukan agar bisa menyatu dengan dengan Tuhan, dengan melalui tindakan kita bisa menyatu dengan Tuhan. Jadi fokuslah kita melakukan tindakan itu. Harus fokus. Misalkan kita memegai gitulah istilah bekerja, fokus dengan pekerjaan itu. Dia kamu main pikirannya gitu. Lakukan kerja sebagai persembahan. Ya. Kalau itu bisa kita lakukan, jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah pemujaan. Membakti mesti gitu. Membakti gini, membakti. Dia membakti asal-asalan. Jadi membakti di muka pelingin, membakti badannya. Tapi kenui kamu main. Apalagi dengan kejadian kemarin kan ada viral kejadian anak yang itu lucu itu. Itu dia membakti dengan sarana bunga itu, tapi HP-nya yang berisi bunga ya ponsel itu. Nah, itu kan sudah membakti badannya, memang badan kita di depan pelinggih, tapi pikiran orang kamu main itu kan saya membakti. Tetapi secara fisik kita melihat dia membakti, tapi belum tentu itu adalah bakti. Benar. Bakti menuju penyatuan Tuhan, itu artinya. Jadi keempat catur marga yoga ini ketika kita lakukan dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh fokus, itulah yang disebut dengan penyatuan. Padahal simple sekali untuk menyatukan diri dengan Tuhan, simple. Bahkan ada yang simple lagi, sebagaimana yang pernah baca itu, Sarwa Buddha Namaskaram Kesava Pratigajati. Jadi cukup kita menghargai, menghormati orang lain. Itu sudah menuju kepada itu sudah menuju kepada Tuhan. Cukup menghormati. Dari isi sloka tersebut mengatakan siapapun yang kita hormati, penghormatan itu akan sampai pada Tuhan. Dan sebaliknya Sarwa Buddha Tinaskaram Kesava Pratigajati. Artinya siapapun yang kita benci, kebencian itu akan sampai pada. Nah itu kan cara bakti yang sangat simpel yang diajarkan dalam agama Hindu untuk menuju ke jalan Tuhan. Ketika kita bisa melihat roh yang sama, Tuhan yang sama juga bersemayam dalam diri yang lain. Itulah bakti yang hakikat bakti yang sempurna. Ketika kita bisa memandang semua adalah percikan Tuhan, yang ada hanyalah bakti. Benar. Itulah konsep bakti yang betul-betul sempurna. Jadi mungkin Wira dapat menyimpulkan bahwa jalan menuju Tuhan itu tidaklah harus dengan jalan ini, tidak mesti gitu. Karena banyak sekali jalan-jalan yang bisa kita tempuh, dan secara garis besarnya itu catur marga yoga. Itu. Ya, ini menarik untuk
renungkan bersama, walaupun memang tidak mudah segampang kita menteorikannya, tetapi setidaknya dari apa yang coba kita bahas pada malam hari ini akan ada sedikit gambaran bahwasanya ketika kita ingin menemukan atau mengenali Tuhan di luar diri itu, kita step awalnya kita mulai dari dalam diri sendiri. Dari buahnya alit bukan hanya sekedar untuk merawat secara fisik materi saja dari badan ini, tetapi bagaimana juga kita untuk mengawali pembersihan tersebut dari pembersihan pikiran dan juga dengan kejujuran, membersihkan sang roh dengan pengetahuan yang membuat kesadaran kita lebih banyak bertumbuh. Jadi keempat jalan yang dijabarkan terakhir tadi oleh Jero Pandit ini sangat simpel karena kita lakukan sehari-hari, dan itu tidak ada paksaan di hidup, fleksibel saja. Kita bisa mau mengambil jalan yang mana, tetapi intinya adalah yoga itu sendiri. Bagaimana kita menemukan penyatuan tersebut dengan cara melakukan apapun, karma, bhakti, jnana atau yoga itu dengan ketulusan dan keikhlasan. Jadi ketika hal tersebut kita jadikan landasan, kita jadikan dasar untuk melakukan hal tersebut, niscaya kita akan mulai diberikan pencerahan, insight dari dalam tentang siapa seharusnya dan ada di mana. Roh yang sama ada juga dalam diri kita, beliau ada di mana-mana, dan bagaimana kita bisa melihat beliau yang ada di mana-mana ini supaya tidak mengecoh kita untuk berbuat yang tidak-tidak. Karena ketika kita menghina atau membenci yang lain, otomatis kebencian itu juga akan sampai kepada Tuhan. Ya, di penutup tadi dikatakan bahwasanya memang ketika kita menghormati yang satu, penghormatan yang sama akan tuju kepada Tuhan. Jadi semoga ini bisa menjadikan perlindungan kita bersama. Mari kita saling mengingatkan, semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih elok kemudiannya untuk bisa menapaki kehidupan ini dengan lebih baik. Kita akan tutup pembahasan bincang-bincang pada malam hari ini. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Om Anubhadra Kartapu Yantu Wiswata. Om Santi 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 Om.